Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan nikmat dan anugerahnya lah pada pagi yang indah ini di tempat ini kita semua dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mengungkapkan kegembiraan bersama dengan beribadah bersama dan menyaksikan syiar Islam bersama-sama. Karena perayaan yang hakiki adalah kegembiraan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat yang ke-58. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara syariat dan ibadah yang agung dan mulia pada hari raya Idul Adha adalah syariat ibadah kurban. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam nas Al-Quran, Al-Hadis serta kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia, tidak diragukan lagi. Salat Id masuk dalam keutamaan ayat dirikanlah salat karena Rabbmu, dan berkurban masuk dalam kandungan ayat wanhar atau berkurbanlah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Adapun kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan bahwa berkurban termasuk di antara syiar agama Islam. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bagi seorang mukmin sejati, tentu saja kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di balik syariat ibadah kurban ini pasti tersimpan hikmah-hikmah yang mendalam serta pelajaran-pelajaran yang berharga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memerintahkan kita kecuali pasti perintah tersebut membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama mencoba menggali hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam syariat kurban. Yang pertama, bahwasannya syariat kurban merupakan bentuk menegakkan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat ibadah kurban mengajarkan kepada kita akan pentingnya tauhid dan agar kita menyerahkan seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin."
Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbannya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Jika kita memahami hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah, maka kita hanya akan menyerahkan seluruh macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh lagi melakukan ritual kirim tumbal atau sesajen kepada selain Allah, atau pergi ke dukun, menggunakan jimat dan sebagainya, atau hal-hal yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ingat bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah bentuk meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban agar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sembarangan dan tidak semau kita sendiri. Namun kita harus mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka amalan kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka hendaknya ia mengulang lagi sebagai gantinya. Demikian pula dengan aturan-aturan yang lainnya, baik dalam jenis dan hewan kurban, sehingga tidak boleh selain unta yang usianya kurang dari 5 tahun, sapi yang usianya kurang dari 2 tahun, kambing yang usianya kurang dari 1 tahun, domba yang usianya kurang dari 6 bulan. Dan juga dalam waktunya, dimulai sejak setelah salat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu jamaah sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita agar dalam setiap ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita berusaha untuk meniru dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah tidak akan diterima oleh Allah sehingga terpenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas hanya kepada Allah semata, dan yang kedua adalah ittiba' atau sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika beliau mengomentari ayat ini, firman Allah, hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, yaitu apa yang sesuai dengan syariat Allah, apa yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun firman-Nya, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu orang yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah dua rukun amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan ittiba'. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia sosial yang peduli dengan yang lainnya atau peduli dengan sesama. Agama Islam yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya membahas hubungan antara manusia dengan Rabb mereka saja, tetapi juga membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Sebab kita hidup, kita pasti butuh dengan yang lainnya. Kita adalah makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Oleh karenanya, melalui syariat kurban ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli serta mengasihi sesama, terutama orang-orang yang lemah, dengan memberikan sebagian daging kurban kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Subhanallah jamaah sekalian, Islam bahkan tidak hanya memerintahkan kita untuk sayang kepada sesama, bahkan lebih jauh daripada itu, Islam memerintahkan kita untuk sayang kepada binatang yang akan kita sembelih. Adakah agama yang lebih indah daripada Islam? Disebutkan dalam sebuah hadis an Qurrah ibnu Iyas al-Muzani anna rajulan qala, ya Rasulullah, inni la arhamu syata an adbahaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in rahimtaha rahimakallah. Dari Qurrah bin Iyas al-Muzani, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku menyayangi kambing yang akan aku sembelih. Maka Rasulullah menjawab, apabila engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menjernihkan hati dari noda. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk menjernihkan hati kita dari noda-noda hati seperti bakhil, kikir, rakus, cinta dunia dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dihindarkan dari penyakit rakus atau kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, kita dituntut untuk berjuang melawan hawa nafsu yang kerap kali mengajak kita untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Berjuang untuk mengalahkan kecintaan syahwat demi meraih dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tentunya lebih berharga. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Oleh karenanya, mari kita semua bersama-sama berjuang dan berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kejernihan hati kepada kita dari semua penyakit-penyakit hati yang berbahaya seperti sombong, dengki, iri hati, kikir dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pasrah dan tunduk kepada perintah Allah. Jamaah sekalian, syariat kurban
mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh pada perintahnya, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah mengabadikan ceritanya. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada usia yang sanggup, Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Seorang muslim bila mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka ia akan mencontoh kesabaran mereka berdua dalam hal menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan mengingat bahwa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas semua perintah-perintah yang lainnya adalah lebih baik bagi seorang muslim. Demikianlah yang hendaknya kita tanamkan dalam hati dan diri kita semua, yaitu sikap pasrah dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah dan tunduk terhadap khabar dan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa melirik ke kiri dan ke kanan. Apabila bersifat berita, maka kita mengimaninya, dan apabila sebuah perintah, maka kita melaksanakannya. Apabila itu berupa larangan, maka kita meninggalkannya. Kita pasrah dan yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada perintah Allah kecuali pasti akan membawa kebaikan dan kemaslahatan, dan tidak ada larangan Allah kecuali akan membawa keburukan dan kehancuran. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Aduhai, kalau seandainya seseorang di antara kita saja tatkala sakit begitu percaya pada ucapan dokter yang terkadang bisa benar dan juga bisa salah. Lantas kenapa kita tidak percaya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana tidak mungkin salah dalam beritanya, tidak mungkin salah dalam perintah dan larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini juga izinkanlah kami untuk memberi nasihat yang kami khususkan untuk saudari-saudari kami, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah di hari raya. Karena wanita adalah bagian terpenting dalam umat Islam. Oleh karenanya mereka sangat diperhatikan dalam aturan agama dan juga dijelaskan hak dan kewajiban mereka secara sempurna dalam Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada
dalam haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghaira mubarrihin wa lahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada khutbah di haji wada, beliau mengatakan, takutlah kalian kepada Allah pada urusan wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kehormatan mereka juga dengan kalimat Allah. Dan hak kalian pada mereka, yaitu mereka tidak boleh memasukkan ke dalam rumah orang yang kalian benci. Bila mereka melanggar, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah mendapatkan nafkah dan pakaian seperti adat setempat. Demikianlah Islam mengatur masalah wanita secara rapi dan indah. Maka janganlah kalian, wahai saudariku para muslimah, tertipu dengan propaganda semu dan seruan-seruan yang menipu, yang nampaknya madu padahal sebenarnya adalah racun yang membunuh, seperti slogan kebebasan wanita, persamaan derajat, emansipasi dan lain sebagainya. Dan wahai para wanita, tunaikanlah kewajiban kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattun wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Qalu, "Bima ya Rasulullah?" Qala, "Bikufrihinna." Qila, "Ayakfuruna billah?" Qala, "Bikufril ashir wa bikufril ihsan. Law ahsanta ila ahadihinna ad-dahra thumma ra'aita minka shay'a qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Nabi mengatakan, saya melihat neraka dan saya tidak mendapati pemandangan yang lebih jelek daripadanya sedikit pun. Dan saya melihat mayoritas penduduknya dari golongan wanita. Mereka berkata, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Dengan kekufuran mereka, dikatakan kepadanya, "Apakah karena mereka kafir kepada Allah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Mereka kufur atau ingkar pada kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepadanya beberapa tahun, kemudian dia melihat kamu melakukan satu kekurangan, maka dia akan mengatakan, aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sedikit pun." Namun demikian wahai para wanita, janganlah kalian kecewa dan bersedih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dan memberikan kabar gembira kepada kalian. Beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Apabila seorang wanita melaksanakan salat wajibnya, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, maka kelak akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini sekalipun adalah hari yang diperbolehkan bagi kita untuk bersenang-senang dengan makan dan minum, dengan makan dari daging sembelihan
namun hendaknya kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menutup khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami berdoa dan bermunajat. Hanya kepada Engkaulah kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Kami seringkali melalaikan perintah-perintahmu dan menerjang larangan-laranganmu. Tetapi kami selalu berkhayal menjadi ahli surga, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga-keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa anak dan istri kami, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sebuah dosa dari seseorang dari kami, melainkan Engkau telah mengampuninya, dan suatu hutang kecuali Engkau telah melunasinya, yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang mengalami kesulitan dan kesusahan kecuali Engkau mudahkan. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, sucikanlah hati kami, dan jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Rahman, berikanlah hidayah dan taufikmu kepada para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan amanahmu yang dipikulkan di pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan pada mereka, agar mereka bisa menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariatmu. Ya Allah ya Rahman, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina. Angkatlah huru-hara dari mereka, ampunilah yang gugur dari mereka, sembuhkanlah yang sakit dari mereka. Berikanlah kemenangan kepada para mujahidin di sana, dan ampunilah dosa-dosa kami yang sering melupakan penderitaan mereka. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kami lakukan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.